Setelah kita belajar mengolah nilai untuk suatu tujuan pembelajaran, selanjutnya kali ini kita belajar mengolah nilai-nilai tersebut untuk menjadi nilai akhir atau nilai rapor. Yuk mari kita bahas. Dalam pengolahan hasil asesmen untuk rapor, kita dapat memanfaatkan dua jenis data, yakni data kuantitatif dan data kualitatif. Pertama, mari kita coba lihat contoh pengolahan nilai rapor yang menggunakan data kuantitatif sebagai berikut. Ibu Romlah telah merekap hasil nilai sumatif selama 1 semester seperti ini. Rekap nilai ini terdiri dari sumatif tujuan pembelajaran dan sumatif akhir semester. Nilai sumatif tujuan pembelajaran didapatkan dari pengolahan hasil asesmen yang dilakukan setelah menyelesaikan suatu tujuan pembelajaran. Sedangkan nilai sumatif akhir semester didapatkan melalui asesmen yang dilakukan pada akhir semester. Pelaksanaan sumatif akhir semester ini sifatnya pilihan dan bertujuan untuk konfirmasi. Bentuknya pun bisa berupa tes atau non-tes. Satuan pendidikan dan pendidik berhak menentukan apakah perlu melakukan sumatif akhir semester atau tidak. Karena pendidik yang paling mengerti tentang pencapaian peserta didik di mata pelajarannya. Saat mengolah hasil asesmen, Bu Romlah menghitung nilai rata untuk sumatif tujuan pembelajaran, nilai rata untuk nilai sumatif akhir semester. Untuk menentukan nilai akhir, guru dapat membuat formula pembobotan antara rata sumatif tujuan pembelajaran dengan sumatif akhir semester. Misalkan pada contoh ini, guru membuat pembobotan 70% untuk nilai akhir sumatif dan 30% untuk sumatif akhir semester. Maka formula penghitungan nilai akhir menjadi seperti berikut. Dan didapatkan nilai akhir sebagai berikut. Selain dengan data kuantitatif, kita dapat mengolah hasil asesmen dalam bentuk data kualitatif. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Pak Dewa telah melakukan simulasi hasil asesmen IPAS untuk siswa kelas 4, seperti tabel berikut ini. Pak Dewa melakukan sumatif berupa penilaian praktik seperti tergambar dalam tabel. Setiap akhir tujuan pembelajaran, Pak Dewa menuliskan deskripsi capaian belajar peserta didiknya. Setelah 1 semester, Pak Dewa merangkum penilaian yang berupa deskriptif tersebut dengan mengkategorikan pada tujuan pembelajaran mana yang sudah tercapai dan bagian mana yang perlu ditingkatkan kembali. Sehingga ia menuliskan deskripsi nilai rapor seperti dalam tabel. Nah, Ibu dan Bapak Guru, itulah tadi cara mengolah hasil asesmen untuk nilai rapor dengan data berupa kuantitatif dan kualitatif. Satuan pendidikan diberi kemerdekaan untuk memilih jenis pengolahan hasil asesmen yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Ibu dan Bapak Guru, nilai rapor perlu menjadi dokumen yang menggambarkan kondisi peserta didik dalam memenuhi capaian pembelajarannya. Agar angka-angka tersebut memberikan makna, maka perlu disertai dengan umpan balik dalam bentuk deskripsi. Nah, bagaimana cara menyajikan deskripsi? Akan kita pelajari pada video berikutnya. Selamat belajar!